Halo, hari ini saya mau bahas tentang materi mengenai virtualisasi ya. Jadi materi ini saya sampaikan di mata kuliah infrastruktur pendukung aplikasi karena saya merasa bahwa ini adalah materi yang cukup mendasar sebelum nanti kalian melanjutkan ke materi mata kuliah pilihan yaitu sistem operasi lanjut. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena kita tahu bahwa sekarang segala sesuatunya itu adalah virtual ya. Jadi teknologi cloud yang sekarang sedang naik daun, mungkin kalian sering mendengar bahwa teknologi cloud ini sudah masuk ke era industri 4.0. Ya, jadi era industri inilah yang nantinya menjadi tumpuan bagi seluruh industri yang sudah menerapkan teknologi-teknologi pendukung ya, selain dari cloud yaitu ada blockchain, ada machine learning ya, ada deep learning dan banyak lagi teknologi-teknologi lainnya yang perlu kalian ketahui. Oke. Nah, sebelum nanti kalian belajar tentang materi kuliah atau mata kuliah sistem operasi lanjut kalau memang nanti konsennya ke arah infrastruktur ya. Nah, saya perlu memberikan sedikit gambaran ya, mengenai teknologi virtualisasi. Jadi, pondasi awal dari teknologi cloud computing itu adalah virtualisasi. Makanya kalian perlu paham apa itu sebetulnya virtualisasi ya. Walaupun memang sekarang kita selalu dihadapkan dengan teknologi yang memang semuanya sudah serba virtual ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita lihat dulu apa sih sebetulnya virtualisasi itu. Nah, jadi kalau kita masuk ke era digital, sebetulnya semua itu adalah era virtual ya. Semua itu mulai dari virtual office, virtual friends, ya, virtual private network, virtual machine, ya, dan banyak lagi virtual-virtual yang lainnya. Ya. Walaupun memang ada hal-hal yang tidak bisa digantikan secara virtual. Ya. Komputer mungkin sekarang masih dalam bentuk fisik, ya, masih bentuk yang kita raba, ya, masih bentuk yang kita bisa lihat dan rasakan. Nah, tapi mungkin saja nantinya itu semuanya sudah dalam bentuk yang tidak nyata, ya. Mungkin kalian sering melihat di film-film fiksi ilmiah yang namanya komputer itu sudah dalam bentuk artificial intelligence. Ya, artinya komputer sudah bisa memahami dalam bahasa yang memang natural, ya. Selama ini komputer masih kita perintah, masih kita program dalam bentuk inputan di keyboard, ya. Inputan dalam bentuk kursor mouse, inputan dalam bentuk gerakan. Nah, tapi nanti ke depannya komputer bakalan lebih canggih ya, bakalan lebih pintar. Nah, itulah yang kita kenal dengan sebutan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Ya walaupun memang yang sebetulnya yang lebih cerdas itu adalah manusianya itu sendiri. Tapi yang namanya manusia memiliki yang namanya keterbatasan, ya, keterbatasan fisik terutama. Kalau yang namanya komputer itu jelas tidak ada batas, tergantung seberapa canggih komputer itu dibuat, ya. Kita bisa lihat dari kapasitas memorinya, kita bisa lihat dari kapasitas prosesornya, ya, kecepatan prosesornya, kapasitas harddisknya, semua itu bisa kita modifikasi. Nah, tapi kalau yang namanya manusia itu jelas tidak mudah ya. Makanya kalau kita lihat esensi dasar dari komputer itu sendiri, sebetulnya itu meniru dari gerakan atau pola hidup manusia. Namun dalam bentuk mekanis, ya, dalam bentuk yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita buat dan yang bisa kita program dan perintah. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan, ke depannya komputer itu bisa jauh lebih pintar. Sebetulnya bukan jauh lebih pintar ya, tapi komputer itu bisa kita berikan pengetahuan yang jauh lebih banyak. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak buku yang sudah pernah kalian baca? Nah, dan dari semua buku yang dibaca, seberapa besar persentasi kalian memahami atau bahkan mengingat? Nah, disitulah keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, tapi kalau kita bicara komputer, tentu saja komputer itu tidak ada istilahnya lupa, ya. Dan logika berpikir komputer pun bahkan jauh lebih tinggi dari kita. Tergantung dari prosesor, tergantung dari memori, tergantung dari storage atau hard disk yang memang dimiliki oleh komputer itu.
Itulah kenapa komputer itu jauh lebih hebat, ya. Karena bisa saja semua pengetahuan yang ada di seluruh dunia itu dimasukkan ke dalam komputer. Seluruh buku-buku yang ada di perpustakaan itu diinput semua ke komputer. Tinggal nanti bagaimana komputer itu mengolah semua data itu sehingga menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Jadi ketika ada orang bertanya, misalkan, siapa presiden Amerika tahun 1985? Nah, komputer bisa langsung jawab ya dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi kalau manusia, mungkin pertanyaannya bisa berbeda-beda tiap orang ya, tergantung dari IQ-nya. Tergantung apakah dia memang pernah baca buku itu atau belum. Nah, gitu ya. Makanya penggagas superkomputer yang pertama itu mungkin kalian pernah dengar dari IBM ya. Nah, sekarang sudah jauh lebih cepat lagi, bahkan negara-negara berkembang berlomba-lomba untuk memiliki yang namanya superkomputer. Oke, kalau bicara itu terlalu panjang ya, karena materi kita sekarang adalah bahasanya virtualisasi. Tapi saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai sejarah-sejarah atau latar belakang komputer supaya kalian tahu juga ya. Mungkin selama ini kalian terlahir langsung di era modern, ya, di era di mana Windows mungkin sudah mulai ada. Ya, kalau zaman saya dulu itu belum ada Windows, masih DOS ya. Sehingga sejarah-sejarah komputer sedikit banyak saya tahu gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang namanya komputer itu kan bentuk fisik ya. Nah, yang namanya bentuk fisik itu terdiri dari beberapa lapisan. Kalau kita lihat secara umum lapisan komputer itu ada dua, lapisan fisik dan lapisan software. Nah, lapisan fisik itu di dalamnya terdiri dari prosesor, ya, memori, chipset, terus input output atau disebut dengan I/O, ya. Nah, tapi keterbatasannya adalah terkadang kalau yang namanya fisik ini biasanya kalau kita beli komputer misalkan speknya i7, ya sebut saja i7, RAM-nya misalkan 8 GB ya, hard disk-nya 1 tera. Itu artinya apa? Sudah kita patok di awal ya dengan spek seperti itu. Jadi ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan lambat karena salah spek. Ada kemungkinan mungkin over utilization atau disebutnya itu mubazir lah ya, bahasa sederhananya mubazir. Speknya ketinggian. Artinya RAM-nya nggak pernah kepake full, prosesornya juga jarang kepake ya, banyak nganggur. Jadinya kan mubazir. Nah, istilahnya begitu ya. Nah, selain physical hardware, ada namanya software. Nah, software inilah yang memang nyawa dari komputer. Jadi, percuma kita punya spek hardware yang tinggi, tapi tidak ada nyawanya. Ya, artinya komputer hanya jadi sebuah barang mati nantinya. Makanya perlu yang namanya software atau perangkat lunak. Jadi perangkat lunak inilah tugasnya untuk menjalankan komputer ya. Karena software inilah yang diprogram oleh manusia. Tergantung apa yang harus dikerjakan. Nah, di dalam software ini ada yang namanya software itu aplikasi ya. Ada yang namanya software itu sistem operasi. Nah, kalau sistem operasi kaitannya dengan OS disebutnya itu. Jadi yang berhadapan langsung dengan hardware, nama softwarenya adalah sistem operasi atau OS. Nah, OS ini tidak sembarang orang bisa buat. Ya. Makanya kalian tahu bahwa perusahaan-perusahaan pembuat sistem operasi itu tidak banyak. Ya, sebut saja dari Microsoft, dari Apple, lalu dari Google dengan Android-nya. Kenapa? Karena memang rumit ya. Memerlukan banyak sekali pengetahuan, banyak sekali orang yang bekerja di dalamnya. Nah, barulah di atas sistem operasi itu ada yang namanya aplikasi, software-software aplikasi kalau kalian lihat di sini ya. Ada namanya itu Office ya. Ada yang namanya itu Photoshop ya, aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Makanya aplikasi ini sangat tergantung terhadap sistem operasi. Ya. Hardware juga sangat tergantung sama sistem operasi. Jadi sistem operasi ini jembatan ya, perantara antara aplikasi dan hardware ya. Itulah kenapa sistem operasi itu betul-betul harus sangat
bagus ya. Bagus itu dalam artian ya stabil, ya aman, ya cepat ya. Karena dialah yang menjadi perantara. Percuma hardware-nya bagus tapi OS-nya tidak bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Ya, ibarat orang lah, kasarnya begini. Badannya gagah, ya, perawakannya bagus, fisiknya bagus, tapi kelakuannya jelek. Ya, nah, artinya kan nggak ada gunanya dong. Dia sebagai orang yang punya kelebihan, ya, dia pintar, dia ganteng, ya, terus bentuk bodinya bagus, tapi sistem operasi yang mengendalikan di dalamnya jelek, ya. Dia nggak akan bisa jadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu ilustrasi sederhana seperti itu, ya. Jadi sistem operasi lah yang sangat berperan penting terhadap hardware, ya. Karena kalau sistem operasinya tidak mampu mengoptimalkan hardware, aplikasinya pun juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kalau kita bicara komputer secara umum ya, disebut dengan physical machine. Nah, sebelum saya bahas tentang virtualisasi, kita masuk dulu ada namanya non-virtualisasi. Jadi non-virtualisasi itu adalah proses-proses yang selama ini kita jalankan ya. Kalian punya komputer ya, sebut saja laptop gitu kan. Di dalamnya ada hardware seperti RAM, prosesor, hard disk, lalu ada OS ya, Windows 10 sebut saja. Lalu ada Office yang berjalan di atasnya aplikasinya, ada Chrome ya dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan non-virtualisasi. Jadi non-virtualisasi itu adalah sebuah sistem operasi yang mengontrol semua hardware, ya, yang mengendalikan, yang mengelola semua hardware kita. Ya, jadi hardware laptop kita itu dikendalikan oleh satu sistem operasi. Ya, satu sistem operasi nanti akan menjalankan banyak aplikasi di atasnya. Nah, jadi sebelum saya bahas tentang virtualisasi, saya bahas dulu non-virtualisasi. Nah, lalu sebetulnya apa sih virtualisasi itu? Ya, secara umum, virtualisasi itu mencakup yang namanya virtual memory, virtual storage atau virtual hard disk, virtual jaringan, dan virtual hardware yang lainnya. Ya, jadi secara mendasar, yang namanya virtualisasi itu, satu komputer mampu menjalankan banyak komputer seolah-olah. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara membagi sumber daya. Ya, jadi artinya gini, kalau kita ilustrasikan, ya, komputer itu ibarat sebuah rumah. Nah, kalau rumah itu tidak kita virtualisasi, kita sewakan satu rumah. Ya, satu rumah itu untuk satu orang. Nah, tapi ternyata apa? Bisa jadi kan terlalu boros, terlalu mahal, ya kan? Kenapa nggak kita virtualisasi aja rumah itu? Dengan cara gimana? Kita koskan per kamar. Ya, jadi satu kamar itu bisa satu orang. Satu orang itu ya jadi satu keluarga juga bisa gitu ya. Jadi satu kamar itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sama komputer pun begitu. Dengan hardware yang kita punya, ya, itu kan mungkin saja mubazir, ya, jarang kepake prosesornya, RAM-nya. Kenapa nggak kita buat slot-slot atau coupling-coupling di dalam komputer kita? Nah, itulah dasar dari istilah yang namanya virtualisasi. Jadi nantinya dalam satu komputer itu, yang awalnya itu cuma satu sistem operasi, itu bisa jadi banyak sistem operasi. Ya, kita bisa punya sistem operasi A, sistem operasi B, atau sebut saja kita bisa punya dalam satu laptop itu Windows 7, Windows 10, ya, atau bahkan kita bisa punya Linux hanya dalam satu hardware, ya, hanya dalam satu laptop atau komputer. Nah, itulah konsep dasar yang namanya virtualisasi, ya. Jadi yang namanya virtualisasi tadi kalian bisa ulas lagi atau kalian bisa ingat-ingat lagi, ya, atau bisa bayangkan lagi, ya. Intinya adalah satu komputer fisik bisa menjalankan banyak sistem operasi, ya. Nah, oke. Saya hanya bahas yang esensialnya saja ya, yang mendasar-mendasarnya saja. Pendalamannya itu nanti dibahasnya di sistem operasi lanjut, ya. Nah, saya coba loncat lagi ke slide yang selanjutnya ya. Jadi saya tidak menggunakan satu slide.
Ya, saya pakai beberapa slide ini. Oke, sebentar ya. Ini kepotong. Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam sebuah diagram, ya karena kalau mau ditunjukkan dalam bentuk fisik ya susah, ya. Karena memang nggak ada bentuk ya. Namanya komputer itu ya cuma bentuknya layar, keyboard, mouse, ya. Makanya kalau kita banyak bermain dengan IT, ya, dengan dunia komputer, dunia digital, kita harus mampu membuat yang namanya diagram. Ya, diagram itu tujuannya untuk memvisualisasikan, mengilustrasikan kurang lebih kayak gimana sih. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk diagram seperti ini, itu kita lihat layer paling bawah itu adalah layer fisik ya. Layer fisik itu ada virtual machine manager, ada host OS, ada hardware. Ya, lalu di atasnya ada mesin-mesin virtual. Ini kalau dalam bentuk satu komputer seolah-olah seperti itu ya. Nah, jadi nanti di sini ada Windows A, Windows B, Windows C atau Windows 7, Windows 10, Linux ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, "Pak, bentuk realnya itu kayak gimana sih? Bentuk nyatanya itu?" Nah, bentuk nyatanya itu adalah kalian bisa menggunakan aplikasi virtualisasi ya, yang namanya VirtualBox. Nah, mungkin kalian pernah pakai itu. Jadi kalau kalian pakai VirtualBox itu bisa menginstall Windows di atas Windows. Jadi Windows kalian itu mungkin bisa diinstal Linux ya, bisa diinstal Windows 7 atau mau coba macOS atau mau coba Unix tanpa perlu format, tanpa perlu restart. Jadi cukup install yang namanya VirtualBox. Nah, nanti di situ ada pilihan mau buat virtual machine apa. Ya, apa Windows atau Linux ya. Nah, tinggal sebisa mungkin speknya cukup ya, jangan sampai nanti malah Windows utamanya jadi lambat. Nah, ya, jadi kalau kalian punya RAM cuma 8 GB, ketika kalian create virtual machine baru ya di dalam VirtualBox, kalian create RAM-nya itu 3 GB, ya otomatis sisanya tinggal 5 GB untuk Windows kalian itu. Karena memang akan terpakai. Ya, begitu pula dengan hard disk-nya. Nah, itulah yang disebut dengan berbagi sumber daya ya. Nah, itu adalah konsep-konsep dari virtualisasi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa cukup paham lah ya sebelum nanti membahas lebih lanjut mengenai apa itu cloud. Ya, karena kalau sudah bahasannya cloud itu jauh lebih mumet lagi. Nah, tapi kalau kalian tahu dasar dari virtualisasi, nah saya rasa nggak akan jadi masalah nanti ya apa itu cloud. Ya walaupun kita sebagai pengguna mungkin bodoh amat ya, gimana cara kerjanya, secara teknisnya gimana. Tapi kan kita sebagai orang IT ya, sebagai orang IT tentu harus belajar ya, belajar konsep-konsep dasar. Nah, kalau kalian sudah paham konsep-konsep dasar, mau di bagaimanapun itu teknologi, nggak akan ada masalah ya. Karena yang namanya IT itu adalah services ya, layanan. Nah, ketika nanti kalian diberikan sebuah permasalahan, kalian tahu harus bagaimana cara pemecahan masalahnya. Karena pada dasarnya IT itu masuk ke segala bidang, ya, ke segala bentuk bisnis, segala bentuk perusahaan. Mau tidak mau sekarang semua sudah berbasis IT. Nah, tentunya kalian pun harus punya pemahaman, ya, harus punya pengetahuan dan harus punya keterampilan, ya. Jadi tahu aja nggak cukup, ya. Kalau sekedar tahu itu nggak jadi apa-apa, paling hanya sekedar jadi ilmu. Tapi kalau ilmu itu dipraktekkan, nah jadi yang namanya skill, ya, jadi yang namanya keahlian, ya. Walaupun tidak semua hal bisa kita praktekkan, ya, tapi minimal kita punya pengetahuannya dulu. Kalau sudah punya pengetahuan, ya tinggal kita aplikasikan, tinggal kita praktekkan, sehingga kalian punya skill. Kalian belajar tentang coding, ya, tentang ilmu pemrograman, tentang algoritma. Itu kan jadi sebuah pengetahuan. Nah, ketika kalian praktek,
Ya misalkan membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa Java, menggunakan PHP, ketika kalian mengaplikasikannya, itu menjadi sebuah skill, ya, menjadi sebuah keahlian. Nah, keahlian inilah yang nantinya memang akan punya nilai jual. Ya, walaupun pengetahuan pun bisa jadi nilai jual ya. Contohnya seperti saya ngajar, itu kan hanya sekedar pengetahuan. Ya, walaupun tidak semua hal saya praktekkan. Ya, tapi banyak hal yang memang saya sudah pelajari. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan lain sebagainya, sehingga tidak mungkin semua saya praktekkan. Ya, tapi minimal saya punya pengetahuan. Nah, tinggal nanti kalian mau coba yang mana, ya, mau praktek yang mana. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, kecil kemungkinan kalian mencoba semua. Ya, artinya harus ada hal-hal utama yang perlu kalian praktekkan dulu. Nah, hal utama apa di IT itu yang perlu kalian praktekkan? Kemampuan pemrograman, ya, kemampuan coding. Karena yang namanya coding itu adalah nyawa, ya. Algoritma itu adalah nyawa di IT. Jadi yang paling penting di IT itu adalah pola pikir, ya, pola pikir pemrograman atau disebut dengan algorithmic thinking, ya. Bagaimana pola pikir logika-logika. Nah, baru kalau sudah punya kemampuan yang kuat di situ, mau ke arah manapun itu bisa, ya, tidak akan jadi masalah yang cukup berarti. Sekalipun kalian misalkan nanti arahnya ke infrastruktur, ya, atau ke jaringan server, tetap aja itu ada codingnya nanti itu ya, untuk hal-hal tertentu ya, walaupun tidak semua. Untuk hal-hal tertentu itu akan ketemu lagi coding-coding itu ya, membuat aplikasi, membuat program. Walaupun tidak akan full seperti programmer membuat program dari awal sampai akhir, enggak ya. Biasanya ketika kita main di script ya, minimal bisa baca script, baca perintah-perintah Linux. Nah, itu pun kan sebetulnya sebuah program sederhana. Nah, jadi jangan sampai kalian itu hanya punya kemampuan niru atau nyontoh dari tutorial. Kalau nggak ada tutorial nggak jalan. Nah, justru kalianlah yang harusnya bisa membuat tutorial itu dan paham konsep dasarnya itu seperti apa. Sekalipun tidak ada tutorialnya, kalian bisa. Ya, nah itulah kalau memang pondasi IT-nya sudah kuat. Ya, nah, oke. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, seperti biasa tugasnya jangan lupa membuat resume ya, rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan. Karena kalau tidak kalian ulang lagi, ya tidak coba tuangkan lagi dalam bentuk tulisan, saya yakin masuk kanan keluar kiri nantinya. Ya, nggak akan jadi apa-apa. Walaupun mungkin kalian belum tentu bisa mempraktekkan ini, tapi minimal punya pengetahuan. Oke, saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.